Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atfalin Mastika dari 4PAE1 akan menganalisis data melalui Excel dengan kita yang pertama membuat data secara acak terlebih dahulu. Caranya kita blok jumlah ini yang akan dibuat, yakni sebanyak 33 kotak ya. Kemudian pertama kita ketik run between untuk membuat data secara acak ya, seperti itu. Lalu masukkan nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi. Kita enter, lalu kita tarik ya sampai sini. Ya, ini ada 33 jumlah datanya. Di sini ada nilai terendah 63 dan nilai tertinggi 87. Kemudian kita copy dan kita paste spesial seperti ini agar data tidak berubah-ubah. Kemudian kita cari count, yaitu jumlah data, kemudian nilai maksimal, nilai minimal, kemudian rentang data R, kemudian kita cari kelas dan intervalnya ya. Count dengan cara sama dengan count dari kita blok data keseluruhan, kemudian enter. Nilai maksimal sama dengan max, data secara keseluruhan diblok lagi, enter. Kemudian nilai min sama dengan min, ini semua data diblok, enter. Dan rank atau rentang sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Kemudian untuk kelas, yakni 1 sama dengan dulu ya, sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan bloknya count data seperti ini, kemudian di enter. Untuk panjang kelas sama dengan rank dibagi dengan K, enter ya. Lalu kita buat tabel frekuensi ya, yakni kita ketikkan dulu nomor frekuensi, maaf, kita nilai interval dulu, interval nilai ya. Interval nilai baru frekuensi, kita cari frekuensi, lalu kita cari frekuensi kumulatif FKA, cari nilai tengah nanti ya, dan frekuensi dikali nilai tengah. Oke, kita rapikan terlebih dahulu seperti ini.
nomor 1, 2. Kita bisa buat seperti ini sampai ya mungkin 7 dulu. Baik, dan kita untuk interval nilai pertama kita masukkan nilai minimum dulu sama dengan ini ya, nilai minimum. Lalu untuk batas atasnya nilai minimum ditambah panjang kelasnya ya, 3 gitu. Panjang kelasnya 4, tapi kemudian jika kita buat batas atasnya bisa ditambahkan 4, nanti 63, 64, 65, 66 ya, betul. Ntar seperti itu. Lalu di sini 67 ditambah 3, di sini 71 sama dengan 71 ditambah 3, sini 75 dengan 75 ditambah 3, kemudian 79 sama dengan 79 ditambah 3, kemudian 83 sama dengan 83 ditambah 3, di sini 87 sampai memenuhi nilai maksimal ya, sama dengan 87 ditambah 3 ya, seperti ini. Lalu kita cari frekuensinya. Frekuensi yaitu kita seperti ini ya, frekuensi kita blok dulu, kemudian sama dengan ketik frekuensi data array itu ini semuanya kita blok data array sampai nih bins array itu batas atas kita blok. Nah, kemudian kurung tutup, Ctrl Shift Enter biar muncul semua ya. Kemudian untuk FKA pertama, FKA itu penjumlahan ya dari ini dengan, jadi seperti ini kita buat untuk nilai ini frekuensi pertama 3, kemudian langsung sama dengan ini 3 ditambah 3, lanjut sama dengan 6 ditambah 7, lalu sama dengan 13 ditambah 7 sama dengan 20 ditambah 4 sama dengan 24 ditambah 8, kemudian sama dengan 32 ditambah 1. Nah, paskan 33. Baik, sebelumnya kita bisa total frekuensinya ya dengan cara sum, kita blok seperti ini, enter, dan jumlahnya 33, dan kita cari nilai tengah dengan cara sama dengan batas atas
maaf, kita pakai kurung ya, batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, lanjut batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, kemudian seperti itu lagi. Maaf, kurung dulu, jangan lupa ya, dibagi 2 sama dengan batas atas tambah batas bawah, batas bawah tambah batas atas dibagi 2 ya, sama dengan ini batas bawah tambah batas atas dibagi 2 sama dengan batas bawah tambah batas atas dibagi 2, batas bawah tambah dibagi 2 ya. Sudah untuk nilai tengahnya, kemudian kita kalikan frekuensi kali nilai tengah dengan frekuensi dikali nilai tengah dengan frekuensi kali nilai tengah frekuensi kali nilai tengah, frekuensi kali nilai tengah, frekuensi dikali nilai tengah, seperti itu sampai bawah ya. Terakhir kali nilai tengah. Sudah, kemudian kita analisis datanya, kita cari rata-rata dan juga nilai tengah ya. Untuk rumusnya kita bisa ambil dari sini rata-rata sama dengan ini kita jumlah dulu yang F kali NT, maaf ini dihapus dulu ya, seperti ini, sama dengan sum ini bentar, jadi di sini sama dengan nilai jumlah FNT dibagi frekuensi filter. Nah, itu rata-ratanya. Kemudian kita cari nilai tengah dengan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya, kita taruh di sini, lalu kita tulis kelas batas bawah, kemudian I panjang kelasnya dan setengah N, kemudian FK dan FI. Kita cari nilai tengahnya dulu, setengah N nya dulu, setengah, maaf, kasih sama dengan setengah dikali N nya 33 ya, kita enter, lalu di angka 16,5 ini berada di frekuensi mana, masuk di sini ya, 20 ini ya. Jadi untuk kelasnya ada di 75 sampai 78, kita kasih warna. Nah, seperti ini.
kita tulis 75 sampai 78. Batas bawahnya sama dengan ini, batas bawah ya dikurangi 0,5. Enter. Kemudian untuk I nya sama dengan ini, enter. FK nya sama dengan sini ya, di atasnya FKA, kita enter. Kemudian FI nya sesuai frekuensinya sini kita enter. Nah sudah. Untuk I bisa kita bulatkan seperti ini, lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumus sama dengan BB ditambah I dikali kita kurung setengah N min FK dibagi FI, kita enter. Nah sudah ketemu. Kemudian kita cari nilai Q3 sesuai rumus ini ada nilai rumus Q3 ya, kita bisa ambil Ctrl C seperti itu, rumusnya terus ini selanjutnya kita cari presentasi siswa yang mendapat nilai di bawah KKM sama dengan KKM-nya sama dengan seperti dikali 75. Caranya yaitu sama dengan countif rank data, kemudian kriterianya kita masukkan di bawah KKM berarti kurang dari 75 seperti itu ya, kita kurung dan enter. Jadi ada 13 siswa yang dapat nilai di bawah KKM. Lalu presentasenya kita ini 13 dibagi frekuensi, kemudian kita enter, lalu dibuat persen seperti ini. Nah lalu kita cari Q3 dengan cara ini rumusnya, ambil dari sini pakai rumus ini ya, kita copy, kita masukkan rumus Q3 di sini. Setelah maaf ya, lalu untuk Q3 kita cari seperti tadi, kelas batas bawah I, kemudian untuk Q3 berarti 3/4 seperti itu ya, 3/4 N, kemudian FK dan FI. Nah, karena Q3 cari ini dulu, 3/4 dikali N, bentar. Nah maka 24,75 itu ada di kelas mana. Jadi karena ini lebih dari 24 jadi ikuti kelas ini ya. Kita beli warna di sini, kita kasih warna biru ke bapak. Udah,
Jadi kelasnya itu 83 sampai 86. Batas bawahnya sama dengan 83 min 0,5. Kemudian I-nya sama dengan ini, dan FK-nya sama dengan ini, FI frekuensi kelas ya. Bentar, seperti itu. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumus, sama dengan batas bawah ditambahkan I dikali 3/4N min FK dibagi FI. Seperti itu, kita enter. Sudah ketemu Q3. Lalu karena Q3 menjadi batas kelulusan dan kita harus mencari presentase siswa yang lulus, dimana kriteria lulus itu ketiga. Kriteria lulusnya itu sama dengan Q3 ya, nilai Q3 sama gini, sama dengan nilai Q3. Nah, jadi presentase siswa yang lulus berapa, seperti itu ya. Kita jadi seperti ini, seperti tadi ya, sama dengan countif semua data. Mana datanya ini? Countif semua data sudah dimasukkan, kriterianya ketik lebih dari, berarti ya kalau lulus lebih dari Q3 berapa ini kalau dibulatkan? 83 ya. Q3 kita kurang tutup seperti itu. Ini Q3 82,87, ini kalau kita bulatkan nanti menjadi 83. Kita enter. Ada 6 yang lulus atau nilainya lebih dari batas nilai Q3. Untuk presentasenya sama dengan ini, kita bagi frekuensi, kita enter, kemudian dijadikan persen. Sudah seperti itu. Ini yang analisis menggunakan Excel. Kemudian kita akan menganalisis data untuk min dan median menggunakan SPSS ya. Untuk membuat data di analisis data di SPSS, kita buat data acak dulu ya, sebanyak 33 seperti ketika di Excel. Yakni caranya kita buat datanya memanjang 33, ketik sama dengan run between data terendah 63 sampai dengan 87. Itu kita enter, lalu kita tarik ke bawah sebanyak 33. Nah, sudah ada nilai 87 dan juga untuk nilai terendahnya 63 sudah ada. Langsung saja kita copy dan kita taruh di SPSS, paste. Kita pastekan di SPSS seperti itu ya, 87 sampai
63 ada sebanyak 33. Oke. Lalu di sini kita hilangkan 0, buang desimal terlebih dahulu, dan kita tulis judulnya nilai statistik. Oke, sudah. Selanjutnya kita analyze, dan kita ini seperti ini, kita cari min dan mediannya serta kuartilnya ya, seperti itu. Lalu continue, dan juga langsung kita buat diagram histogramnya. Continue dan oke. Kita tunggu sampai keluar. Jadi ini sudah keluar data statistiknya dengan mencari ini rata-rata dan juga nilai tengahnya. Jika sudah seperti ini dan sudah muncul grafiknya, jadi setelah ditunggu sebentar muncul output SPSS seperti ini, bisa dibaca ya. Ini sudah muncul untuk rata-rata, kemudian nilai tengahnya sudah ada di sini. Lalu untuk yang terakhir, sesuai tugas yang output SPSS diagramnya atau histogram ini kita masukkan ke Excel. Kita kopikan seperti itu langsung saja dan masukkan di Excel. Taruh bawah sini ya, bisa taruh paling bawah sini ya, kita pastikan di sini. Jadi ini untuk diagram hasil pengejaan di SPSS. Setelah itu kita bisa rapikan hasil pengejaan kita buat tabel seperti ini, order, dan juga yang ini ya datanya. Nah, seperti ini akan terlihat lebih rapi. Jadi ini cukup sekian penugasan saya untuk analisis data baik dari Excel maupun histogram. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.